Hai, balik lagi dengan video saya. Di sini kita akan membahas seputar dunia kesehatan, terlebih lagi dunia farmasi. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang expired date atau kadaluarsa obat. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentunya yang nggak kalah jauh menarik dari video sebelumnya. Apa itu? Yang kita akan bahas kali ini adalah tentang BUD. Apa sih sebenarnya BUD itu? Tentunya kita akan kupas lebih dalam lagi, lebih panjang dan lebih kita kulik setelah video yang baper satu ini. Nah, seperti janji saya di awal tadi, kita akan membahas tentang BUD. Nah, tentunya akan kita bahas satu persatu dan lebih dalam lagi. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam lagi, kita harus ada yang harus kita lebih tahu dulu. Nah, BUD itu memiliki kepanjangannya apa sih? Jangan-jangan lain lagi. Nah, kita harus satukan pemikiran dulu. Nah, kepanjangan dari BUD itu sendiri adalah Beyond Use Date. Nah, apa sih pengertiannya dari Beyond Use Date itu sendiri? Nah, pengertiannya batasan waktu penggunaan produk obat setelah di dispensing atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka. Nah, itu pengertian dari BUD. Nah, timbul lagi nih sebuah pertanyaan, apa sih kemasan primer itu? Nah, sedikit saya jelasin. Kemasan primer adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan obat. Nah, misalnya seperti apa? Ada aluminium foil, terus ada blister, kemudian ada vial, ada ampul, dan sediaan botol tentunya. Nah, lebih gampangnya sedikit saya kasih contoh. Nah, di sini saya ada vitamin. Nah, ini merupakan kemasan sekunder. Nah, bagaimana kemasan primernya yang saya jelasin tadi sebentar. Nah, ini merupakan kemasan primernya. Seperti pengertiannya, bahwasannya kemasannya primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan bahan obat. Nah, ini bahan obat, dan ini contohnya dari blister, dan ada lagi macam-macam seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sudah paham dong kira-kira itu apa dari kemasan primer. Nah, balik lagi nih kita ke BUD. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan expired date atau kadaluarsa obat. Nah, apa sih perbedaannya dari BUD itu sendiri dengan expired date atau kadaluarsa obat? Nah, kalau BUD tadi ada batasan waktu penggunaan obat setelah dibuka dari kemasan primernya. Nah, bagaimana dengan expired date? Kalau expired date itu sendiri, nah, batasan waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi yang tentunya melewati tahapan-tahapan uji stabilitas ataupun uji percepatan yang sebelum kemasannya dibuka. Nah, itu perbedaannya. Kemudian ada perbedaan lagi nggak selain dari pengertian? Nah, biasanya expired date itu dicantumkan oleh pabrik atau industri farmasi pada kemasan produknya. Nah, sedangkan BUD itu sendiri sangat jarang kali dicantumkan, adapun beberapa saja. Nah, sebenarnya ada nggak sih regulasi yang mengatur itu semua terkait dari expired date atau BUD-nya? Nah, kalau di negara-negara lain atau di Indonesia tentunya lembaga yang mengayomi itu adalah BPOM, di mana peraturan BPOM yang kalau saya nggak salah itu nomor 24 tahun 2017 yang berisi tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat, di mana di lampirannya bahwasannya kita sudah harus mencantumkan batasan waktu kadaluarsa setelah kemasan dibuka, di mana nah seperti ini formnya, dan tentunya terutama pada sediaan multiple dose atau dosis berganda. Nah, itu wajib harus mencantumkan beyond use date-nya pada kemasan produknya. Nah, pertanyaan lagi nih, apa sih sebenarnya multiple dose atau dosis berganda? Nah, multiple dose atau dosis berganda ini adalah pemakaian berulang. Contohnya seperti
sediaan sirup atau salep nih, kan nggak mungkin kita sekali atau salep nih kan kita sekali oles langsung sembuh, ataupun batuk kita minum sirup langsung sembuh. Nah, itu yang dinamakan tadi multiple dose atau dosis berganda. Nah, itu wajib harus mencantumkan beyond use date-nya di kemasannya. Nah, contohnya ada seperti ini nih pada kemasan salep nih. Oke. Next, perbedaan antara BUD dan expired date atau kadaluarsa obat berikutnya adalah BUD sama atau lebih pendek kadang dari expired date-nya. Nah, ini kadang menjadi rancu bagi kita ataupun bagi masyarakat tentunya. Dimana di sini menekankan kita sebagai tenaga kesehatan, terkhususnya lagi sebagai apoteker. Nah, harus memahami ketentuan dasar untuk menentukan BUD-nya itu sendiri seperti apa. Nah, karena masih banyak di masyarakat kita penggunaan obat itu masih mengacu kepada baik atau tidaknya itu dilihat dari expired date-nya yang tercantum pada produk yang ada di produk di kemasan produknya. Kemudian sebenarnya BUD itu sendiri dibagi menjadi 3 penggolongannya ya, baik itu BUD untuk sediaan vaksin, BUD untuk sediaan steril, BUD untuk sediaan non steril. Nah, kalau kita mau bahas semuanya, kita akan menghabiskan banyak waktu karena ada beberapa perhitungan yang harus kita sesuaikan. Tapi di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan BUD sediaan non steril. Nah, yang lebih memudahkan lagi nantinya, di sini saya akan sedikit kasih contoh nih terkait dengan BUD yang biasa kita sediaan obat yang biasa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, ataupun yang sering dijual atau dibeli di apotik, klinik ataupun rumah sakit, baik itu puskesmas. Nah, contoh-contoh yang sering nih kita temuin. Pernah dengar sirup kering nggak? Atau amoksisilin kering yang di dalam botol masih kering, nantinya harus ditambahkan air. Nah, itu penggunaannya tidak lebih dari atau BUD-nya tidak lebih dari 7-14 hari apabila sudah ditambahkan dengan air. Nah, contoh berikutnya apa? Nah, sediaan topikal atau sediaan obat luar semi solid. Ada contohnya seperti salep, krim ataupun gel. Nah, itu memiliki BUD atau baik penggunaannya tidak lebih dari 30 hari. Nah, ini seperti multiple dose ya. Jadi harus dicantumkan di kemasannya gitu atau dicantumkan pada kemasan primernya. Kemudian ada sediaan tetes telinga atau tetes mata. Nah, ini untuk tetes mata kita ada 2 versi ya. Yang saya jelasin awal ini yang agak ukuran yang gede 10 atau 15 mili. Nah, ini penggunaan tidak lebih dari 28 hari. Lebih dari itu disarankan untuk tidak digunakan. Karena kita kalau bicara obat pasti bicara stabilitas dan efektivitasnya. Nah, kemudian yang selanjutnya contohnya nih sediaan tetes mata mini dose yang kecil. Nah, yang seperti ini. Perpicisnya apabila sudah dibuka tutupnya atau kemasan primernya, maka BUD-nya atau penggunaannya tidak lebih dari 3 kali 24 jam. Nah, atau satunya ini tidak lebih dari 3 kali 24 jam. Bisa sampai 3 atau 4 kali tetes lah. Nah, kemudian ini nih harus diperhatiin untuk pasien-pasien penderita diabetes mellitus yang sudah menggunakan insulin pen atau insulin injeksi. Nah, BUD-nya ada nggak? Ada tentunya. BUD-nya untuk insulin pen itu sendiri. Nah, memiliki apabila sudah dibuka memiliki BUD baik digunakan tidak lebih dari 28 hari apabila disimpan pada suhu ruangan atau suhu kamar. Nah, akan menjadi lebih panjang BUD-nya, masa BUD-nya apabila disimpan atau dikemas pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, itu tadi beberapa contoh-contoh untuk sediaan farmasi atau sediaan
dan steril yang biasa kita konsumsi atau bisa kita pakai yang memiliki BUD yang berbeda-beda. Nah, contohnya lagi, pertanyaan lagi nih, bagaimana kalau untuk anak kecil yang sediaannya puyer? Nah, untuk puyer ini ada hitungannya sendiri. Biasanya kalau kita patok bisa sampai 30 hari atau sampai dengan 14 hari, karena juga sediaannya nggak itu banyak. Dan itu pun ada perhitungannya sebenarnya. Kalau dia dosis tunggal atau hanya senyawa satu tunggal bisa sampai 30 hari, atau dia lebih dari 3 obat yang diracik menjadi satu, misalnya obat A, B, dan C, itu kita lihat dari expired date-nya. Dari ketiga ini, mana nih expired-nya yang lebih dekat. Nah, dari situ yang kita hitung untuk menentukan BUD-nya nanti berapa lama gitu. Oke, itu video kali ini. Dan kita tarik kesimpulan bahwasannya di mana BUD dan expired itu memiliki perbedaan. Di mana kalau BUD itu masa penggunaan obat setelah dibuka dari kemasan primernya, sedangkan expired date itu masa penggunaan obat sebelum dibuka dari kemasannya. Dan perlu diperhatikan untuk obat-obat multiple dose atau dosis berganda seperti sirup dan salep memiliki BUD lebih dari 30 hari, yang dimana peraturannya harus mencantumkan di kemasannya sesuai dengan peraturan BPOM nomor 24 tahun 2017. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, masih banyak masyarakat kita salah menggunakan obat atau salah menggunakannya. Seperti contohnya tadi, ada beberapa contoh sediaan yang memiliki BUD seperti tetes mata. Kita lebih kadang penggunaannya dirasa cuman seminggu ataupun 4 hari ataupun seminggu kita sudah memberhentikan, dan sekiranya kita membutuhkannya lagi dan di luar dari masa BUD, nah itu perlu diperhatikan, karena kita bicara obat pasti membicarakan stabilitas dan efektivitas. Kenapa adanya BUD itu sendiri? Karena kita berkaitan dengan stabilitas. Apabila sudah dibuka dari kemasan primernya, maka sudah ada kontaminasi dari udara lingkungan kita. Nah, itu perlunya BUD dicantumkan. Kemudian yang ketiga, selalu perhatikan jangan menggunakan obat yang sekiranya aman untuk kita belum tentu aman untuk orang lain. Dan yang keempat, kesimpulannya tentu perhatikan untuk selalu menggunakan obat tidak lewat dari expired date-nya atau juga BUD-nya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini terkait dengan ada kesalahan atau kekeliruan ataupun ada yang mau ditambahkan dari penjelasan saya. Mungkin kita akan bahas di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman bisa like, komen, dan subscribe channel saya ini agar kita bisa mendiskusikan banyak hal lagi tentang dunia farmasi dan dunia kesehatan. Jangan lupa tanya obat, tanya apoteker. Salam satu dosis.